banyak peradaban kita itu word of mouth. Verbal untuk menurunkan dari nenek moyang ke sekarang. Jadi dengan kita kehilangan bahasa nenek moyang, bahasa adat, bahasa daerah, kita juga kehilangan banyak Hai semua, welcome ke episode ngode kita hari ini, ngobrol dengan Mbak Rahayu Saraswati Jojoalikusumo. Halo Mbak, selamat datang. Hai Waf. Nah, di episode hari ini teman-teman kita akan banyak ngobrol sama Mbak Sarah. Saya rasa untuk backgroundnya saya nggak perlu menjelaskan lagi karena teman-teman udah bisa langsung menemukan semua di sumber-sumber publik karena beliau sudah sangat terkenal dan sudah sangat formidable dan known lah untuk berbagai area. Belum lah. Lu kalau misalkan ngangkat terlalu tinggi ntar adanya banyak yang kecewa lu bro. Enggak. Aduh. Kan kita manifesting, ya kan? Amin. Ya kan? Thank you, insya Allah. What we think happen. Yeah, manifesting. I like this. Manifesting. Let's manifest together. Let's manifest. Nah, tapi sebelum kita mulai, gue ada satu pertanyaan Mbak sebenarnya yang pengen gue tanyain ke lu. Belum terjawab. Lu setahu gue, lu ngundang gue ke sini tuh karena ada beberapa pertanyaan, bukan hanya satu. Jadi betul sih. Tapi yang satu ini kayaknya harus di clear out dulu. Oh, clear out dulu, oke. Iya. Mbak, kenapa sih saya belum di follow back di Instagram? Astaga naga. Ini paling sering gue ditanyain, swear, oh my god. Ini ada apa ya? Lu tapi nggak baper kan bro? Enggak lah, enggak baper dong. Seorang wafa harus untuk di follow back sama Rahayu Saraswati. Enggak. Oke, tolong tim, nanti setelah ini tolong ingetin saya untuk memfollow back Mas Wafa ya. Kita nggak mau untuk ada dusta di antara kita, dia maunya saya untuk bisa stalking dia gitu ya. Pokoknya dia nggak mau untuk saya ketinggalan beritanya Mas Wafa. Siap. Siapa tahu kan semoga harapannya kita makin sering. Ini mau saya buka sekarang Instagram. Jangan. Kita karena ini memorinya terbatas ternyata. Oke, siap. Kita masih kurang kapital memori terbatas. Jadi ya lumayan strict. Tolong para investor ini sebenarnya Wafa sangat bertalented untuk bisa mengisi, siapa tahu Anda juga kalau misalkan mau untuk hadir di podcast ini. Endorse langsung. Nah, Mbak, tentunya kalau kita mau melanjutkan nih sebenarnya dari obrolan kita terakhir kan. Oke, kasih konteksnya dulu. Kasih konteks. Kasihan yang nonton kalau misalnya nggak tahu, kita soalnya sering ngobrol. Yes, saya ngobrol terakhir sama Mbak Sarah bareng sama Mas Vero nih yang sedang behind the scene itu di Perpustakaan Nasional kemarin ya. Kita diskusi tentang bagaimana nih caranya supaya Indonesia bisa meraih Indonesia emas sebelum 2045. Sebelum 2045. Banyak kita bahas di sana kemarin ya tentang peran perempuan dalam politik juga, kemudian berbagai intervensi positif yang bisa dilakukan oleh negara. Dan tapi sebenarnya saya juga pengen ngobrol sama Mbak Sarah hari ini bukan hanya sebagai misalnya aktivis perempuan atau politisi perempuan, tapi ya sebagai politisi full stop. Oh, oke. Sebagai aktivis full stop gitu. Karena kalau dalam perspektif saya nih Mbak terkait gender nih ya. Sure. Banyak nih ketika kita attach gender langsung tercreate perception. Makanya kita sering dengar tuh female leaders, female CEOs, women CEOs, women politicians. Tapi I think personally we can just perceive them as entrepreneurs full stop ya kan. Leaders full stop gitu. Politicians full stop. Absolutely. That will be the moment kita akan bisa completely eliminate gender discrimination. Ya nggak sih Mbak? Tapi sayangnya realitanya kenapa kita masih menggunakan female lady boss gitu kan segala macam karena masih sangat jarang. Yes. That's the issue gitu loh, bahwa kenapa ini menjadi sesuatu yang di-highlight, sesuatu yang harus dikasih spotlight sendiri, sesuatu yang masih harus dibicarakan. Karena realitanya di dunia ini, itu kehadiran perempuan sebagai leader di bidang apapun, itu masih sangat jarang. Dan ya itu realitanya gitu loh. Jadi mau nggak mau, ya jadi setuju bahwa the moment kita udah tidak menyematkan kata female, kata woman, kata apa di depan title, that's when we know ada kesetaraan di situ. Iya, karena kan kita juga nggak pernah say
male leader atau male entrepreneur gitu segala macam. So karena true. mungkin expectation-nya ya udah So true. memang kalian seperti itu gitu kan. Yes. Dan semoga kita bisa as soon as possible sebelum 2045 achieve state di mana ya kan. Mari kita dan berdoa, berpuasa dan berpuasa, berjuang. berdoa, berikhtiar ya Yes. kan. Nah, itu konteksnya. Jadi kemarin kita ngobrol-ngobrol di Perpustakaan Nasional, saya sempat share ya kan. Kalau di sini yang nonton ada yang kemarin hadir di Perpustakaan Nasional sempat riset atau belum? Jadi sejarahnya historically Mbak, again ya, saya bukan ahli gender, saya bukan ahli dalam isu-isu perempuan dan lain-lain, tapi saya suka sejarah. Yes. Dan salah satu yang kita bisa uncover sebenarnya, one of our hidden histories as human society, as civilization, itu sekitar 5.000-6.000 tahun yang lalu, artinya sekitar tahun mungkin 5.000-6.000 BC ya, sebelum Masehi, all the leaders were women. The world was run by women. Jadi kayak sarang lebah, ya kan sistemnya. Queen bees. Queen bees. All the queens were, the queens women gitu. Yang male-nya itu lebih ke soldiers, workers, ya kan, healers, traders. Tapi all the decision makers, ya kayak judges gitu ya. All the shamans, ya kan, all the magistrates, all the kings and queens itu, all the leaders itu adalah women gitu. Ada satu titik balik dalam sejarah yang tiba-tiba membalikan itu semua. Nah, ini kan tadi kan siapa tahu ada yang riset. Tapi kalau misalkan ada yang mau langsung tahu lu bacanya di mana, itu bukunya di mana, Bro? Oke, sebenarnya ini multiple sources. Ya. Nanti kita mungkin akan share beberapa link yang boleh, bisa jadi banget, sumber reference. banget, Tapi banget. intinya memang adalah mulainya itu di lahirnya Abrahamic religions. Di lahirnya Abrahamic religions, sebenarnya kan Abrahamic religions itu awalnya adalah Zoroastrianisme. Tapi kemudian lahir Abrahamic religions, Judaism, Christianity, Islam, dan all these three religions itu put extremely high importance in male role sebenarnya kan. Makanya kan ya all the cardinals, all the priests, ya kan, all the rabbis gitu kan, all the muftis, all the imams, are all men. Ustaz, ya kan? All men. Bukannya women di treat buruk, sebenarnya tetap ditinggikan. Tapi memang ada role yang di-eliminate di situ. Jadi memang ada rebellion yang terjadi Mbak pada saat itu. Ya kan? Dan sekarang kita ada masa di mana lagi proses transisi lagi. Sekarang mulai banyak lagi bermunculan female women leaders gitu kan, dan akan men itu nanti eventually ya mungkin nggak dalam waktu dekat ya, tapi mungkin 500 atau 1000 tahun lagi all the men ini kita bakal jadi ya workers lagi, soldiers lagi, yang ininya lagi, tapi all the puncak kekuasaan tuh akan women lagi. Ini kenapa perlu konteks, karena bayangkan kita lagi ngebahas Indonesia Emas 2045. Tiba-tiba endingnya, puncaknya adalah Wafa ngomong tentang transisi kepada age of female lagi gitu. Kita langsung ini sebentar. Wafa masuknya out of left field gitu, nikung gitu. Filsafat histori filsafatnya langsung boom gitu kan. Iya, oke. Tapi ada yang lebih menarik lagi juga Mbak. Apa? Dan please nanti share your thoughts. Oke, sure. Sebelum era itu, yang dimana para women itu all leaders di tahun 5.000-6.000 Masehi, ada masalah lagi yang sebelumnya men were the leaders. Jadi memang this has been a cycle. This has been a cycle. Right. And ilmu fisika, ilmu kimia, we know cycle typically continues. Again, the nature of the cycle akan continues. Seperti universe contracting, expanding, ya kan? Dan it cannot. Dia belum udah langsung masuk ke metaphysics and astronomy. Tapi akan nyambung nih nanti Mbak semua dengan yang kita mau omongin. Siap. Ya kan? Nah, cycle ini akan terus berlanjut. Pertanyaannya menurut Mbak, let's take my word for that it's gonna happen. For what it is lah gitu lah. Gimana menurut Mbak sekarang cycle ini yang masih terus berlanjut seperti ini? Enggak, dirimu the reason kenapa itu resounding banget dan kaget. Kaget karena siapa yang bisa mikir sih co-founder Upbanks bisa ngomongin kayak gini ya? Mikirin minjemin duit doang. Tentang age of female gitu loh. Remembering all of your co-founders are men. Yes. Oke. Jadi men. Jadi istilahnya jujur kaget. Tapi kalau misalkan bicara tentang filosofi itu, bicara tentang teori itu gitu ya, it's not new for me. Ini mungkin agak ke percaya nggak percaya dan
Tapi kan Indonesia ini sadar nggak sadar dan bisa dipahami atau tidak, itu pasti mau itu bicara agama, bicara budaya, itu pasti sangat irisannya tipis-tipis dengan spiritualisme, dengan mitologi, legenda, and all of that gitu ya. Jadi kita bicara sampai folk tales, sampai peradaban di Indonesia ini dari Ken Arok, Ken Dedes, bahkan sampai Ramasinta ya kan, Mahabharata kaitannya dengan Hindu, India, karena kita masih sebenarnya peradaban yang kita bicarakan sekarang itu is just touching the surface. Betul. Gitu kan, karena peradaban dunia gitu itu udah jauh lebih lama. Bahkan kita belum benar-benar delve into peradaban yang sebelum Masehi di Indonesia. Jarang banget itu diangkat. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Bicara tuh pasti masih peradaban yang Hindu-Buddha, ya kan, yang berkaitan dengan Borobudur, Muara Jambi, masih di situ. Udah ngomong tentang lebih tua daripada itu udah burem dan buyar dan banyak yang pasti akan komplain dan nggak mau menerima. Betul. Gitu kan. Kenapa ke arah situ? Karena memang kita harus mengingatkan pada diri kita sendiri sebagai orang Indonesia yang tinggal di Nusantara ini, ya kita sebut Nusantara gitu ya, bahwa peradaban itu jauh lebih tua daripada yang kita bisa ingat dari memorinya manusia. Terlalu banyak yang hilang karena dari kan di Indonesia ini khususnya banyak peradaban kita itu word of mouth, verbal untuk menurunkan dari nenek moyang ke sekarang. Jadi dengan kita kehilangan bahasa nenek moyang, bahasa adat, bahasa daerah, kita juga kehilangan banyak cerita nenek moyang kita. Wisdomnya hilang dan just story-nya hilang. And itu yang jadinya, maaf ini jadi panjang banget ya. Tapi gara-gara lu ngangkatnya itu sih gitu loh ya, jadi jangan salahkan Eike. Jadi itu yang kita harus ingat, karena I really believe untuk kita bisa tahu kita mau kemana, we have to know where we come from. Exactly. Right? Itu kenapa sejarah is so important juga untuk kita belajar dari sejarah juga. Jangan sampai kita melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Betul. Right? Jadi banyak sekarang yang mungkin menolak feminisme, menolak the age of female, itu karena ada insecurity dalam diri mereka bahwa kita bakal kehilangan peran kita. Like if we are not leaders, then what are we gitu loh. Jadi sayang bahwa mereka melihat peran mereka itu hanya di situ gitu loh. Terutama untuk laki-laki yang terbiasa dengan budaya patriarki. Padahal kita punya budaya-budaya yang cukup tua, mau itu di Sumatera Utara, mau itu di Sulawesi Selatan, yang memang matrilineal, gitu kan, yang seharusnya ada matrilineal, yang itu diturunkan dari garis ibu, ya kan. Betul. So sebenarnya kita nggak terlalu istilahnya bukan asing, gitu loh sebenarnya melihat the age of female, hanya terkikis banget gitu. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaannya gimana melihat itu sekarang, sebenarnya mau itu dari segi sejarah, mau itu dari segi apa yang kita lihat di peradaban dunia, bukan hanya Indonesia, itu sudah terjadi, sedang terjadi transisi itu. Kita memang lagi masuk ke masa transisi. Apakah itu akan terjadi in the next 50 years? Apakah akan terjadi dalam 500 tahun? Nggak tahu. Itu sangat tergantung dari manusianya. Betul. Ya kan, karena misalnya kita free will-nya di kita gitu loh. Walaupun mungkin ujungnya di mana, tapi kapan itu terjadi itu kita yang menentukan. Dan itu udah dikonfirmasi dari berbagai pihak. Mau itu dari yaitu yang tadi, yang percaya nggak percaya, yang mereka yang sangat dalam spiritualismenya, yang pasti bicara ya sembahyang di mana, semedi di mana, dan itu pokoknya kita denger lah gitu ya. Tapi lebih dari itu juga secara kasat mata aja sebenarnya kita udah melihat dengan adanya Perdana Menteri,
presiden perempuan dari negara-negara di seluruh dunia. Kita juga melihat the rise of female leaders in the business sector juga, CEOs, and yang dimana itu apa ya, yang biasanya itu kayak harus ada penekanan dulu untuk ada rebellionnya gitu loh. Karena kalau misalkan everything is fine, ya kan? Ya nggak mungkin juga gitu loh, maksudnya ada rebellion, ada gerakan, nggak ada vibrasi, nggak ada vibrasi yang akan mengubah itu. Tetapi karena ada tekanan yang udah kelewat batas, baru dan ada gerakan untuk ini nggak bisa. Balikin. Iya, of course kalau misalkan idealnya, it's a sharing of power. Kalau idealnya, sharing of power itu maksudnya kita semua harus memahami kekuatan kita masing-masing. Betul. Whether it's as a male or as female, atau just without the gender as individuals. Like what we ya kan? Istilahnya kita gue sebagai Rahayu Saraswati tanpa ngomongin gender as a female, kekuatan gue apa? And then lu sebagai Wafa, Taftazani, what is your kekuatan? Dan kita bisa saling, ya udah, misalnya kita ngomong tentang struktur organisasi bisnis, kan pasti ada yang bagusnya itu vision, CEO biasanya, bagusnya angka, accounting and execution, CFO. Ngomongin tentang mengejawantahkan visi dari CEO untuk menjadi sesuatu yang dibagikan antara sumber daya manusianya dengan istilahnya planning untuk berapa tahun ke depan, COO. Itu kan sebenarnya udah tepat seperti itu as is any organisasi gitu loh. It's about delegation of power. Selama kita semua harusnya tahu kekuatan kita masing-masing apa, kita nggak harus ngomong gender. Kita hanya ngomong, ya kalau lu kuatnya di situ, that's where you need to be, and it's about us. Bukan berarti CEO terus ya udah dia kayak tyrant, kan enggak, dia bukan diktator. Dia perlu untuk duduk bareng sama si suite-nya dengan the board of directors untuk ngambil keputusan yang terbaik, walaupun and say-nya ya dia, tapi kan juga tanggung jawabnya paling besar CEO. Kalau misalkan keputusan dia salah, ya dia yang tanggung jawab, gitu kan. Bagaimanapun juga, so that's why they're paid more. Iya benar. Responsibility-nya tuh tinggi. Dan itu yang juga in politics. Nah, gue masuk sedikit ke politics nih. In politics, gue mungkin salah satu, ini antara saya sama gue ini gara-gara sama dia sih ya. Mohon maaf dan mohon maklum ya. Gue salah satu yang selalu menantang. And I think a lot of women in politics tuh agak kaget pada saat gue ngomong bahwa saya mau menantang asumsi bahwa politicians, terutama male politicians di Indonesia, are sexist. Kenapa gue tantang? Karena satu, kalau misalnya nih ya ada kandidat, mau itu caleg atau cakada ya, yang mau maju dalam kontestasi, perempuan laki-laki. Misalnya nih, di daerah tersebut sangat ramah terhadap perempuan. Ya. Perempuannya juga udah punya basis massa. Dia udah ngerawat komunitasnya, dia punya komunitas A, B, C, D, E, dia ketumnya apa gitu kan. Jadi anak buahnya dan bekal sosialnya dia kuat. Bukan hanya bekal sosial, dia juga punya bekal kapasitas sebagai seorang pemimpin dan pakar di bidang misalnya pertanian. Dia paham banget soal pertanian dan di situ petaninya banyak, ya kan? Bukan hanya itu, tapi karena dia adalah ketua umum asosiasi apa, dia juga adalah seorang pedagang, dia juga businesswoman, kapital financialnya juga kuat. And then dibandingkan dengan laki-laki yang hanya karena dia adalah misalnya, saya adalah kader yang udah paling lama setia di sini, tapi nggak punya bekal sosial, financial, ataupun juga kapasitas as a leader. Nggak terbukti. Menurut lo, menurut Ngana, partai akan milih yang mana? Udah pasti milih yang perempuan. It's just logika gitu loh. Jadi sebenarnya nggak benar kalau dikatakan
di politik itu seksis terhadap perempuan. Hanya realitanya. Ya, gue nonton tuh yang lu kemarin di. Ini gue sering banget soalnya ngomong tentang ini. Realita. Jadi mohon maaf kalau kaset rusak ya kepada semua yang udah mendengarkan. Tapi buat yang belum harus dipahami. Realitanya adalah bahwa budaya kita itu memang sangat patriarkal. Kalau kita bicara budaya yang patriarkal, artinya bukan berarti laki-laki semuanya salah, enggak. Tapi memang perempuan pun ada yang punya pemahaman budaya patriarkal. Yes. Karena contohnya dengan ibu yang menyatakan kepada anaknya, ngapain lu punya S3? Ntar kalau lu dapet S3, lu nggak bisa dapet suami karena ntar laki-laki pada takut minder karena lu dianggap lebih terlalu pintar dan lebih pintar daripada dia. Ibunya yang ngomong. Iya, ibunya yang ngomong. Atau ibunya bilang ngapain kerja, yang penting dapet suami dulu, punya anak udah. Iya, ngurus anak aja. Ngurus anak aja, ngapain pusing-pusing. So we have that. Gimana lagi kalau misalkan banyak dari mereka yang udah diomongin kayak gitu sama orang tuanya sendiri, both the dad and the mom, gitu kan? Ya dia nggak bakal punya kapasitas dari segi kepemimpinan karena dianggap udah lu nggak perlu, nggak dikasih peluang untuk dia masuk organisasi, nggak dikasih juga kesempatan untuk dia kerja, akhirnya nggak punya duitnya sendiri. Yang jadinya mau masuk ke politik harus minta izin dan minta dapat dukungan dana dari suaminya atau dari bapaknya. Jadi vicious cycle. Ya? It is a vicious cycle. So this age of female, yes it's happening, tapi mungkin berat sekarang karena kondisi itu tadi. Walaupun it's gonna happen. Ini akan terjadi. Suka nggak suka, lambat laun. Karena from zaman ke zaman itu juga yang membawa apa ya suara in every inilah bicara tentang agama aja yang you mentioned the Abrahamic religions ya. Kalau di zaman gue di kuliah tuh Western religious traditions ya, the three main Abrahamic religions. Itu pasti perempuannya tuh ada tokoh-tokohnya. Yeah. Gitu loh. Jadi nggak completely pushed aside juga, ya kan? Dan istilahnya mohon maaf dimulai bahkan kalau misalkan di Islam istri-istrinya Nabi aja juga tokoh-tokoh in their own rights gitu loh, yang sampai sekarang storiesnya selalu dikumandangkan. Betul. Gitu, dijadikan contoh. Kalau misalkan di Christianity juga banyak banget ya, bahkan Bunda Maria sebagai ibunya itu Yesus, terus kita bicara tentang Maria juga yang mendampingi Yesus sampai akhir, etc. Tuh Saints juga ada yang Saints-nya Santa banyak banget gitu kan, Santa banyak banget kalau apalagi di Katolik. And even in Judaism itu juga banyak gitu ya. So ya dari 3 Abrahamic religions tadi itu bukan berarti perempuan-perempuannya tuh dikesampingkan atau pushed aside. Namun memang dengan tadi ini kan semua apalagi yang the 3 Abrahamic itu kan mulai pada saat ada penulisan. There's scrolls, manuscripts, ya kan. Bahkan zaman Majapahit pun sekarang kita punya kan dari manuscripts kita taunya. Kebanyakan itu yang menggambarkan babat Jawi seperti apa gitu kan, dari Mataram sebagai itu dari penulisan. Sayangnya aja kebanyakan penulisan yang kita tahu adalah penulisnya laki-laki. And I think it affects that. Gitu loh. Kita affected banget dengan jumlah penulis yang perempuannya tuh sangat kurang. Untuk kalau kita bicara sejarah juga masih jarang banget penulis sejarah itu perempuan. Padahal kita perlu perspektif perempuan tentang apa yang terjadi di perang ke perang gitu kan. So ini sih yang jadi juga mungkin harapan ya untuk kalian yang belajar di Fakultas Ilmu Budaya dan sastra-sastra, kalau bisa ya sebagai researcher, sebagai tulislah itu semua, kalau bisa perempuannya tuh didorong untuk mereka bisa menggambarkan dan menceritakan dari perspektif mereka sebagai perempuan. Benar. Nyambung lagi ya metafisika. Kalau di metafisika memang secara intuitif the past affects the future, ya kan? Karena waktu, tapi ternyata the future juga affects the past. Artinya yang tadi Mbak Sarah bilang, ketika kita udah tahu nih present atau future-nya apa, tapi kita nulisnya gimana, ya kan? Yang akan kita tulis itu kan nanti sama yang di masa depan dibaca sebagai masa lalu, gitu.
apa yang truth di masa ini honestly buat orang yang nggak paham ini wah ngomongin apa sih? Like I'm having a brain freeze gitu. Gue podcastnya niche mbak, emang nggak banyak yang nonton. Emang nggak banyak. Tapi yang nonton mudah-mudahan setelah ada Rahayu Saraswati di sini ada lebih banyak. Makin nggak banyak yang nonton kalau gue ngomongnya kayak gini terus. Tapi ini niche, nggak apa-apa. Ini kayak those podcast yang di luar negeri yang memang ngomonginnya astrophysics dan bla 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 gitu kan. Oke. Hopefully per endorsement nanti ya. Memang yang values-nya ke situ. Nggak apa-apa. Justru kadang-kadang lebih mudah sih, Fa. Untuk cari endorser yang memang spesifik. Iya benar. Karena lu jarang. Jadi kalau kita bicara bahasa entrepreneur gitu ya, lu differentiatornya kuat. Iya. Ini masih blue ocean. Tapi oceannya kok kayak kolam kecil gitu. Niche betul. Tapi benar. Nah ini nyambung mbak sebenarnya ya. Sekarang saya mau ngomong juga recent political development. Sure. Dan tentu Mbak Sarah kan punya peran ya di Partai Gerindra ya kan sebagai salah satu pengusung pasangan capres dan cawapres. Yep. Nah menariknya juga ya sekarang juga kita lihat kan dibahas juga tuh kemarin di acara Main di Kompas semua capres cawapres wanita. Pria. Nah manifesting ini nggak sadar pikiran gue udah ke arah sana gitu. Karena age of female gitu. Yeah, betul. What are your thoughts on recent political developments? Dan how you want to take this forward for the good of our nation? Di satu sisi we have to be hopeful, ya. Terlepas dari siapa yang saya usung, kita harus bisa hopeful bahwa semua dari mereka itu adalah putra-putra terbaik, ya kan? And I'm not just saying that diplomatically sebagai seorang politisi gitu ya. I'm saying that benar-benar bahwa kita genuinely harus mendoakan karena we're in trouble kalau misalkan cuma satu yang bagus terus satunya nggak kepilih gitu loh. Kita harus bisa belajar lah. Dan I really honestly believe dari sejak masa reformasi gitu ya. Ini sebenarnya proses kita kan sebenarnya demokrasi ini masih muda banget. Ya, kalau benar-benar demokrasi yang seperti sekarang ya, dengan sistem yang seperti sekarang tuh mudah banget, baru setelah 98, ya kan. Jadi kita juga jangan too hard on ourselves lah. Kita harus menyadari bahwa, negara-negara yang demokrasinya sudah jauh lebih tua daripada kita pun juga nggak perfect gitu loh. Makanya masalahnya lebih banyak. Masalahnya justru kadang-kadang aku sampai bilang sama teman-teman gue yang di luar negeri di negara-negara tersebut gitu. Gue bilang kalau gue lagi pusing tentang negara gue tinggal ngeliat negara lu. Karena kalau dulu gue kayaknya gue jadi bersyukur. Wow, gitu. Gue jadi sekarang gue ngeliat negara lu kayaknya ruwet banget ya. Gitu. Gue bersyukur dengan apapun. So kita harus punya perspektif. Kita harus punya perspektif. And what I mean by that adalah my perspektif harusnya kita bisa optimis, harusnya kita punya pegang kepada bahwa dengan proses pendewasaan politik Indonesia saat ini, masyarakatnya yang sekarang 53% populasinya adalah anak muda, yang mayoritas rasional. My hope adalah mereka bisa melihat ini dengan rasional juga, nggak terbawa dengan narasi yang terlalu politik. Gitu loh, yang istilahnya nggak dikit-dikit emosional terbawa karena my idol, my mentor bilangnya kayak gini jadi must be right. Tapi harusnya punya critical thinkingnya sendiri. And I'm really hoping, harusnya kan generasi milenial dan Gen Z should be the most informed generation. The most critical juga. Harusnya juga the most critical. So in my sense harusnya semua bisa melihat secara neutral. Ini mereka adalah yang baik-baik, walaupun ada kelemahan masing-masing, tapi mana sih yang sempurna? Nggak ada gitu loh. Kita hanya bisa bagaimana kita mengawal dengan cara kita masing-masing. Jangan terus cuci tangan. I'm already listening dengan banyak yang, aduh kalau misalkan opsinya kayak gini semua, gue golput aja deh. Itu banyak banget. And in my opinion itu justru kita cuci tangan dengan masa depan kita sendiri. Karena mau nggak mau, kalau kita bicara tentang masa depan, kita bicara kebijakan. Ya kebijakan ada di mana? Eksekutif sama legislatif. So kalau lu nggak milih, lu kayak istilahnya bukan hanya cuci tangan,
membuang suara yang seharusnya bisa mempengaruhi kedepannya seperti apa. Gitu. It's choice. Gak ada hal yang lebih berharga sekarang di zaman kemerdekaan yang kita nyatakan ini udah merdeka daripada choice. Ingat dengan konflik yang sedang terjadi di Eropa maupun juga di Israel sama Palestina. Dan di negara-negara lain, bahkan di Afrika, di Sudan dan seterusnya, mereka nggak, so many of them don't have choice. Don't have a choice. So the fact that you have a choice, terus lu menyatakan ya udah mendingan gue golput. Benar. Gemes gue. Dan it's time for us to stop taking peace and stability for granted. Granted. Kayak selama ini kita ngerasain. For granted, karena istilahnya lu nggak inget apa kalau misalkan untuk kita bisa menikmati sekarang, lu sama gue bisa duduk di sini ngobrol dengan kamera kayak gini, it's because of our nenek moyang yang udah, gue bisa. Gergetan ya, Mbak? Karena I didn't think I would be so emotional about this, but masih ingat waktu persiapan film Merah Putih. Itu kan gue harus ngomong sama veteran-veteran, ya kan? Karena gue acting as a female freedom fighter waktu itu. Waktu itu ngobrol sama veteran perempuan. Dia cerita bagaimana dia waktu itu, ini udah nenek-nenek nih ya. Dia lari dengan gencatan senjata yang luar biasa. Dia nggak sadar bahwa bayi yang dia bawa bayinya dia itu udah mati kena peluru. Tapi dia denger ada bayi di dekat ibunya yang kena. Akhirnya dia taruhlah anaknya dia bawa bayi. Dia bawa bayi yang ibunya kena. Yes. That's the reality of apa yang nenek moyang kita hadapi gitu loh. And untuk kita just taking that for granted itu yang kadang-kadang gemes gitu ya. Anyway, sorry. Thank you. Bloopers lagi nih. Good blooper. Siapa kira di podcastnya Wafa, gue juga gak menyangka. Gue bakal emotional. Merasa privilege tapi merasa takut juga jadi. Takut bikin gak enak. No. But istilahnya gini, and here's the thing ya, laki-laki tuh harus mulai berani juga untuk show emotions lah. Karena terlalu sering kita bilang, lu laki-laki. Jangan nangis lo. Jangan nangis, tegar lah gitu. No, vulnerability is part of our strength Yusuf. Karena dengan kita menyadari kita tahu kita punya emosi, then we know how to deal with it. Daripada yang jadinya malah pelampiasan dalam bentuk kekerasan. Because they don't know how to deal with their emotions. Yang akhirnya cengeng banget. Dia mengakui ya, bukan dari saya. So again, balik lagi ya about the situation sekarang ya. Dan ini saya sampaikan karena berkaitan dengan hijau female. Banyak yang waktu itu kan di Kompas aku soalnya ngomong ya bahwa oke, semuanya yang the one you mentioned bahwa kok semuanya laki-laki gitu. Memang in my opinion dengan kondisi Indonesia sekarang, Indonesia belum siap for a female leader. That's the hard truth. That is the hard truth. Belum siap. I'm hoping pada saat Gen Z itu sudah di puncaknya mereka. Di usia 40-an sampai 50-an. Udah berubah. So, tugasnya kita Waf sebagai milenial yang dimana we are the transition. Lagi sebenarnya. Usia 40, 50 we are the transition yang kita harus mempersiapkan the next generation. And that's why waktu kemarin itu aku akhirnya maju sebagai ketum organisasi sayap kepemudaan. Karena gue udah tahu waktu gue masuk di DPR itu gue ngeliat gila nih kalau misalkan selamanya milenial sama Gen Z itu hanya mengikuti alur, nggak akan ada perubahan itu. So untuk kita bisa milenial by the time giliran, ini kalau bicara tentang kepemimpinan kan soal tongkat estafet, artinya banyak yang menunggu giliran ya, gitu ya. Aku udah ngomong sama teman-teman, gue udah ngomong sama teman-teman kita Waf. A few of them you know karena mereka di politik. I said kita yang milenial harus prepared pada saat itu giliran kita harus bisa untuk step aside. Karena kalau enggak, it's always gonna be the same. Yang dimana
terutama untuk sekarang ya. Maybe nanti pada saat kita udah bukan bonus demografi lagi, udah bukan yang productive age-nya udah yang 70% lebih dari populasi. Maybe nanti ya beda, tapi kan harapannya pada saat masih bonus demografi ada perwakilan dari anak mudanya gitu kan. Dan kembali lagi saat ini kalau kita nggak ngasih kesempatan, kita nggak mempersiapkan mereka, ini nggak bakal. So it's the same thing dengan female leadership. And bahkan seringkali gue kalau lagi keliling ngasih pelatihan kepada adik-adik gue gitu ya, gue tuh masukin dalam kurikulum pelatihan sekolah kader is about perempuan dan sejarah politik. Gue bahkan angkat dari zamannya Tribuana Tunggadewi, yang dimana Ratu Majapahit punya ratu gitu loh, ratu yang mimpin, dan dia bukan dia sendiri, ada the other one. Setelah Hayam Wuruk tuh ada perempuan. Dan dia bukan jadi ratu karena dia istri raja, karena dia memang ratu gitu. Exactly. Justru kayak Queen Elizabeth yang Prince Philip adalah konsortnya. Betul, konsort. Jadi ratu dengan konsortnya, suaminya is konsort, monarknya is the matriarch, is the woman. Gitu loh. Gue angkat dari zaman itu sampai aku ingetin Kesultanan Aceh, kesultanan gitu loh. Itu sultananya banyak. Sultana, bukan gitu. Bukan sultan, sultana, ya. Dan dia adalah kesultanan yang langsung di bawahnya Ottoman Empire. Link to Ottoman Empire, kurang Islam apa lagi gitu, ya kan? Bener. That was the ruling empire from the Muslim civilization gitu loh, ya kan, yang terbesar gitu. So ini gue ngingetin sama mereka lagi nih untuk nanam benih, dan mereka sering tanya, gimana kita rekrut perempuan sekarang? Kayaknya jarang banget, banyak yang ragu untuk masuk. Gue ingetin, mereka sebenarnya banyak yang punya potensi, mereka mau. Cuman mereka takut kalau mereka masuk, ntar cuma dijadikan maskot, pelengkap gitu kan. Dan satu-satunya cara lu bisa untuk menangkis itu adalah kalau memang lu kasih peran kepada kader-kader perempuan lu. Jadi kalau ya lu harus restrukturisasi. Di antara KSB kalau bisa ada satu perempuan. Kalau misalkan lu masih nggak bisa, ya udah mana nih yang dibawa, pokoknya harus kabit-kabitnya, dan jangan hanya kabit pengembangan perempuan aja yang perempuan. Jadi selalu yang terkait. Kalau bisa ya memang kalau ada lawyer, advokat perempuan lu jadiin kabit hukum. Kalau misalkan ada yang memang perempuan, dia entrepreneur, dia udah businesswoman yang udah berhasil, UMKM-nya berhasil, punya berapa cabang, jadikan dia kabit kewirausahaan. Karena kita punya bidang-bidang itu, gitu loh. So ini harus dimulai dari kita, Dan right now gue satu-satunya ketua umum organisasi sayap kepemudaan yang perempuan. Iya. Dan memang it takes a certain kind of mindset, Mbak, untuk building for the future yang kita nggak necessarily benefit. We humans evolve physically, biologically itu kan untuk kayak see our immediate surrounding gitu ya, sekitar kita, dan kita melakukan sesuatu itu untuk our survival. Gitu. Tapi untuk kita bisa overcome that evolutionary obstacle. Ini gue ngelakuin hal-hal ini not necessarily benefit gue, tapi akan benefit the next generation, the youth, the women yang sekarang belum gitu kan. Lu jadi ngingetin gue sama satu quote, Waf. Apa? Itu viral sih sempet tapi ada a speaker yang kayaknya dia kayak tokoh toleransi sama bahwa dia bilang the world will become a better place once people understand kira-kira ya, ini I'm not quoting exactly, tapi rephrasing rephrasingnya adalah when men, maksudnya women and men, tapi maksudnya when humankind, humankind understand the benefit of planting a seed that will create a shade for the generations to come. Not necessarily fruit yang di-harvest sama mereka saat itu, tapi itu create a shade, ya kan? Exactly. Kalau gue sih sebenarnya nyolong dari film Interstellar. Di film Interstellar itu, si bapaknya si Murphy itu, dia building rocket ship untuk evacuate humanity dari planet Earth, tanpa dia mikirin survival humans yang di Earth-nya. Dan dia bohong ke semua humans yang on planet Earth, karena dia tahu, kalau gue nggak bohong, kalau gue jujur ke mereka, kalau kita building this rocket ship not for us, mereka semua nggak akan mau kerja. Jadi mereka terpaksa dibohongin. Jadi cuma si bapaknya Murphy ini, astronot NASA yang kayak bisa overcome that evolutionary obstacle, building something yang
not for them, it's for future generation, dan mereka nggak akan ngerasain itu. Gue jadi merinding, gue sendiri merinding sendiri. Norak ada satu. But that's when you know you're touching on truth. Benar-benar. Gitu loh. Dan kita harus membangun generasi berikutnya, ya mulai dari teman-teman kita, dari orang-orang yang nonton, walaupun however many that is, yang mudah-mudahan mereka bisa understand bahwa kita hadir di sini tuh kadang bukan untuk diri kita sendiri. I mean the world is too small. Kalau kita semua hidup hanya untuk diri kita sendiri, ya nggak sih, Waf? Betul. It is so much bigger than that. True. Ya kan? There's billions of us gitu loh. Tapi dan orang yang beriman tahu bahwa hidup kita ini sekejap mata. Betul. Sekedip matanya Tuhan gitu loh. Jadi kalau kita berpikir bahwa hidup itu hanya kekekalan yang di sini, yang duniawi, itu kayak mengecilkan Tuhan itu sendiri. Betul. Ini bukan hanya filsafat aja, kita udah masuk ke religius gitu. Teologi lama-lama. Inilah kalau ngomong sama biasa di Sunday School, sekarang di Pijar Foundation. Exactly. Sorry, and what is the name of your podcast by the way? Much more. Much more ya, benar ya. Emang banyak banget yang diomongin. Iya. Oke, we're talking much more than this. Much more than that. Dan apalagi buat teman-teman yang Hindu, mungkin Buddha percaya reinkarnasi. Oh my gosh. You're coming back here anyway. You're coming back here anyway. Reincarnate anyway. And imagine coming back to a world yang lu nggak mau balik lagi gitu loh. Udah kayak screwed beyond belief. Exactly. Jadi of course ada transisi itu, and of course semua agama menyatakan there will be an end of times. Yes. Gitu loh. Kita percaya bahwa ada yang menyebutnya Kali Yuga, ada yang menyebutnya end of times, ada yang menyebutnya apa kayak kiamat, whatever it is. Tapi chaos itu will come, but which side of history will you be part of? Lu bakal bagian dari sejarah bagian apa? Bukan berarti terus ya udah ntar juga bakal kiamat terus ya udah let me just enjoy myself gitu kan. Ya, terus habis itu lu kalau orang beriman lu tahu in the afterlife dong. You believe in the afterlife, hidup lu gak berhenti di sini gitu loh. So, ya lu bakal kemana gitu kan? I mean, buat orang, mohon maaf, untuk orang Islam kan puasa. Itu kan ada tujuannya. Itu bukan untuk hidup di sini doang kan. Zakat gitu. Berzakat, bersedekah. Itu kan untuk pahala istilahnya yang akan dinikmati di kemudian hari gitu. Hereafter. Kalau untuk orang Kristiani, you know this is not your home. Yes. Rumah lu tuh bukan di sini. Kingdom of Heaven. Rumah lu tuh in a different universe. Different realm. It's a different realm. Jadi kalau misalkan, dan untuk semua orang beriman itu nonsense kalau lu nggak percaya dengan spiritual world. Because in our books itu ada spiritual world. Ada angels, demons. Kalau lu nggak percaya, ya berarti lu nggak percaya. Lu sebenarnya nggak percaya sama iman itu. Dan menariknya sekarang semakin banyak yang bisa experience itu through astral projections. Mulai lagi nih, ini kita bicara ke arah mana? Astral Projections pula. Ya, bukan hologram ya teman-teman. Bukan hologram loh ya. Bukan AI juga. Bukan AI. Ini ada soalnya temanku yang sebut AI dan dunia digital itu dunia goib yang berikutnya katanya. Bener. Jadi itu kayak layer after layer ya, simulation. Karena kan banyak dari mereka, ilustrator kita. If we think about creativity sebagai sesuatu yang datang dari Tuhan. Creativity. Yes. If we believe creativity, pasti ada apapun yang datang ke otak kita akan menciptakan. Itu nggak datang willy-nilly yang dari mana gitu loh. Itu pasti ada sumbernya. Ya kan? So imagine apapun yang kita create, ya Tuhan udah bisa create itu sebenarnya. Everything is part of the creation process, Genesis yang nggak pernah berhenti. It never ends. It never ends. Ini kita mau bawa kemana lagi nih pembicaraan ini? Sebelum kita udah ke astral projections ini. Sebelum kita bawa lebih liar lagi, gue tadi mau share perspektif. Kalau saya kan tidak di politik, Mbak, tapi kan saya lebih di dunia startup investment. Kemarin itu menariknya ada fenomena loh, Mbak, setelah pengumuman capres-cawapres Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Mas Gibran. Mas Gibran, nanti tolong di-cut ya. Setelah pengumuman Pak Prabowo dan Mas Gibran, itu IHSG naik loh, Mbak. Naik hari ini. Jadi inflow ya. Dan market memang kelihatannya lebih optimis. Nah, ini sebenarnya not necessarily karena ke satu calon ini, tapi lebih kayak gini. Dan ini juga jadi pertanyaan investor global saya. 90% money yang saya raise untuk startup saya semua dari luar. Gitu. Dan mereka semua bertanya pertanyaan yang sama.
Gimana nih pemilu di negara lo nih? Februari 2024. Mereka selalu bandinginnya, sorry buat teman-teman di Nigeria, tapi kayaknya nggak ada yang nonton di Nigeria, tapi dia selalu bandingin sama Nigeria gitu. Wow. Kira-kira negara lo bakalan jadi kayak Nigeria nggak? Yang currency-nya inflate, devalued 60% setelah pemilu. Wow. Karena yang menang ya mungkin yang dibentuk administrasinya, kabinetnya ternyata tidak bisa menjalankan gitu dan ya. menjalankan. Jadi devalued ya, semua investment mereka di sana devalued juga dong ya, ikut gitu. Right. Gue selalu jawabnya cuma satu. Dan ternyata ini reflected juga di public markets gitu ya setelah kemarin pengumuman. Gue selalu jawabnya cuma satu. Akan ada 3 kandidat, ya kan? Dan semua kandidat ini, I personally believe adalah kandidat yang baik, dan siapapun yang menang akan bisa membawa negara ini ke arah lebih baik. Jadi investor nggak perlu khawatir. Ini bukan kayak election yang kayak salah satu kandidat ini yang kayak hancur, kayak rusak kalau sampai yang menang bencana gitu. Kita ternyata blessed enough untuk kayak bisa punya 3 pasangan yang and I don't know how many nations in the world today can say the same thing. Lucky enough to say the same thing. Ya kan? Dan itu yang gue sampaikan juga tiap kali ditanya soal waktu sebelum kita announce terus pendaftaran ya. Maksudnya pada saat kayaknya cawapresnya banyak banget nih gitu ya. Maksudnya opsi-opsinya gitu. And I always say justru kita harus bersyukur bahwa kita punya pilihan sebanyak itu. Dibandingkan dengan negara-negara yang semua orang pada seriously your choice only that. Itu terjadi di beberapa negara. Cuma 2 aja gitu kan. Termasuk di Amerika. Di Amerika tuh maksudnya ya internationally, terlepas dari apa yang sedang terjadi di dalam negeri di sana ya. International itu kayak out of all the citizens that you have, lo punyanya mereka doang gitu. Yang bukan tanpa mengurangi rasa hormat kepada siapapun yang mereka pilih ya, atau istilahnya dengan presiden yang sekarang, tapi itu yang kita dengar. Dan ini juga kita harus sampaikan ya, maksudnya ya alhamdulillah kalau misalkan the market itu melihat ada kekuatan dari Prabowo Gibran, tetapi kalau misalkan ya gue siapa, gue nggak usah nutupin. Tapi kalau misalkan kita bicara tentang international market, ini juga ngobrol sama kedubes gitu ya kan, kita sebagai politisi selalu ditanyain juga, they always meet with us regularly. Dan ada juga analis-analis yang biasanya mereka tuh digunakan assessmentnya untuk investors, investment decisions, right, international. Kita tuh bersyukur bahwa tahun ini, jadi tahun lalu untuk tahun ini, di tahun 2022 untuk tahun 2023 tuh kita bahkan dianggap positif, ada plusnya, karena dianggap bahwa Presiden Joko Widodo cukup baik untuk handling COVID dan segala macam. Investment grade gitu. So ini yang kita juga harus sampaikan bahwa sebenarnya di antara tiga-tiganya lintas itu ya mereka tuh nggak ya ecek-ecek gitu. Ini bener-bener ada, dan di belakang mereka karena seringkali terlalu fokusnya itu hanya capres-cawapres. Padahal harus ngelihat ke tim pakar juga, harus ngelihat ke orang-orang yang didengar. Dan lintas itu banyak orang-orang hebat kok. Betul. Tinggal yang membuat perbedaan hanya how-nya. What do they think about perdagangan? Setuju sama hilirisasi atau enggak? Setuju untuk Indonesia berdiri di atas kaki sendiri atau enggak? Setuju dengan pasal 33 yang menyatakan bahwa semua yang terkandung di dalam bumi, air, dan langit di Indonesia adalah milik Indonesia untuk sepenuhnya kesejahteraan rakyat atau tidak? Itu, tapi orang-orangnya hebat. Yang gue yakin pasti bisa membantu untuk menjaga stabilitas ekonomi. I think so, I hope so, and I think the market say so as well, based on today's movement, dan hopefully kedepannya juga terus akan seperti itu, ya kan? Semoga pemilu sampai Februari berjalan aman, damai, lancar, dan hasilnya terbaik buat Indonesia. Amin. Dan mudah-mudahan cuma 1 putaran. Lelah. Of course I'm hoping, tapi maksudnya mahal juga bro. Mahal. Aduh, kalau 2 putaran itu. Dan banyak banget capital inflow yang nahan sampai nanti kabinet terbentuk. Exactly. Ya demi keberlanjutan Indonesia lah gitu ya. Semoga kita lihat ya. Semuanya sih berharap. Nah sekarang gue mau bawa ke arah yang lebih liar lagi. Arah lebih liar? Rapid fire question. Oke, gue boleh nggak ini? Dari tadi udah menahan diri nih. ada contekan di situ tuh.
Mbak Sarah, sekarang kita mau rapid fire questions. Yang mana yang Mbak Sarah prefer dari aktivitas-aktivitas ini? Oke. Lebih prefer olahraga atau meditasi, Mbak? Olahraga. Olahraga. Yeah, because it is my meditation. It is your meditation. It is my meditation. Benar. Kalau meditasi, I mean, I'm not saying I cannot meditate. Yes. I can meditate. Tetapi dengan olahraga itu biasanya dengan bergerak. Yeah. Bergerak yang rutin, misalnya kayak lari atau misalnya sedang melakukan aktivitas olahraga yang lainnya itu otak justru bisa, I feel like blood flow-nya tuh jadi lebih lancar dan sambil lari itu mengatur pernafasan justru bisa kadang-kadang tuh that's when I get ideas. Betul, karena sebenarnya ya ibadah meditasi itu kan tujuannya adalah mencapai flow state, ya kan kita being mindful dan olahraga itu memang kadang-kadang bisa membuat kita keluar dari betul. thoughts yang terlalu ribet. Iya, distractions dan distractions, ya kan? absolutely. Oke, Mbak lebih prefer coffee atau tea? Teh. I cannot drink coffee. Cannot drink coffee. I cannot. Bisa, tapi kayaknya cuma kopi Hambalang. Kopi Hambalang. Ini kayaknya apa bentuk evolutionary? I don't know ya. Somehow my uncle racikannya tuh tepat. Kalau misalkan I drink other coffee biasanya pusing. Ya, I don't know why. It's not that I cannot drink caffeine, tapi biasanya baunya aja kalau terlalu kuat tuh bisa bikin aku pusing. Smell-nya mungkin, karena kan teh ada kafeinnya juga. That's right. So I don't know what it is, tapi aku lebih cocok ke teh. Mbak lebih akan memilih karir atau ibu rumah tangga atau ya mungkin keluarga? Of course kita bisa do both. Yeah, I mean that's kind of like a question yang buat seorang feminist yang aktivis perempuan gitu ya. I'm like, what are you talking about? Gue sih mau pilihnya dua-duanya, enggak. Tapi kan, I mean if we talk about choosing, sebenarnya in an ideal world, of course ideal world-nya maunya dua-duanya gitu ya. Tapi sebenarnya I also love being a wife and a mother. Gitu loh. Jadi apa namanya kalau misalkan nggak harus perempuan kayak apa namanya untuk istilahnya kita kalau misalkan nggak berkarir, kita kalau misalkan nggak kerja, kadang-kadang susah juga ini. Bebannya on my husband will be too big. I see. You see what I mean? So ini juga bukan persoalan selfish, enggak, tapi realitanya di zaman sekarang, kalau hanya satu orang di dalam rumah tangga yang bekerja, bebannya tuh heavy, ya kan? Jadi itu realita. But ya, gue cheating dikit lah kalau yang ini. Gue harus menyatakan dua-duanya. Gak bisa. Dan mungkin nanti kita akan reach an era di mana mengurus keluarga itu menjadi karir yang respectable dan compensated harusnya. Itu sebenarnya UN Women udah mencoba untuk mencanangkan dan memperjuangkan itu bahwa it is an unpaid work. It is unpaid work. It is unpaid work karena kalau misalkan laki-laki disuruh kayak gitu udah langsung kayak makanya. Ya kan. Hopefully soon it will be a career yang properly compensated dan value. So far kan compensate-nya by the husband and that's not by the husband. Mungkin nanti akan ada mekanisme finansial modern yang bisa mengkompensate. Why not? Ya kan? Udah mulai ke arah situ sih kita. Harusnya iya. Karena kan kalau misalkan gagasannya ini gue udah masuk program nih. Boleh nih, UBI. Kan sebenarnya kalau misalkan ada beberapa program capres kan sebenarnya udah menggambarkan bagaimana negara hadir untuk mengisi itu. Gitu loh. Okay. I'm not gonna go too into specifics. Next, waktu terbatas. Kalau harus milih, mau lanjut berpolitik apa lanjut berbisnis? Oh my god. Bisnis sih sebenarnya, bro. Bisnis sebenarnya. Iya, I already said this. I'm not a politician. I went into politics karena itu adalah salah satu cara untuk menginfluence kebijakan. Karena I cannot stand ketidakadilan. So bukan karena gue politisi. Next. Kalau nggak selesai. Apa nih yang mau di-share ke teman-teman penonton Muchmore? Rata-rata sebenarnya nonton tuh industri kreatif, startup founder, investor, VC. Jadi memang bukan yang mass gitu ya. Of course. Niche, tapi kualitasnya juga nggak ecek-ecek gitu ya. Apakah Mbak Sarah ada yang mau disampaikan sebagai closing? Ya, well, satu hal ya mungkin terutama untuk yang berkreasi. Istilahnya ini kan orang-orang yang berkreasi, yang punya mimpi, yang punya visi ke arah mana mereka akan melangkah gitu ya.
pastinya kan harus tahu jati diri kita itu siapa. Dari kita tahu jati diri kita siapa, kekuatan kita apa, frameworknya jelas, our boundaries juga jelas. Dari kita melakukan apa yang kita mau lakukan sebaik mungkin, itu sebenarnya udah kontribusi. Kita udah berkontribusi dengan bangsa dan negara, berkontribusi dengan komunitas kita. Asalkan ya itu tadi, kita harus bisa melihat hidup kita ini terlalu kecil kalau kita hanya melihat untuk diri kita sendiri. What we mentioned. I wanna highlight that gitu. Mau underline dan bold gitu ya. Underline, bold, istilahnya hanya ada satu diri kita in this lifetime. Kalau ada yang percaya reinkarnasi and all of that, saat ini there's only one of us in the whole wide world gitu loh. Dengan billions of people that exist. Yang punya sidik jari kita itu cuman kita. So you have to know your purpose, you have to know who you are untuk kita bisa reach our maximum potential. And that's when you can leave this world dengan legacy yang bisa dibanggakan. Thank you Mbak Sarah, Jojo Adikusumo, waktunya sudah hadir. Teman-teman, saya tidak akan memberikan konklusi karena it will not do justice to what we discuss dan to what Mbak Sarah has mentioned. Tolong ditonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan ada yang di skip. Terima kasih Mbak Sarah. Thank you. Sampai jumpa lagi. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Jangan kapok. Nggak akan kapok. Buktinya dari Perpusnas kita lanjut. Kita lanjut lagi dari sini. Thank you semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita Much More di YouTube, TikTok, dan Instagram. Bye-bye.